Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di sini akan presentasi sebuah makalah legal drafting ya. Jadi saya ada tugas dari Fakultas Syariah ya, Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yaitu di PT IKI ya, tepatnya di Lebak Bulus. Saya ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul jenis peraturan perundang-undangan. Sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Baik, langsung saja. Nama saya Yaya Suryadi, NIM dengan 19111001015 ya, dengan judul yang sudah saya bacakan tadi, yaitu jenis peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini makalah legal drafting ini di Fakultas Syariah ya, Prodi Ahwal Syakhsiyah, yaitu khusus tepatnya di semester 4 ya. Dosennya yaitu yang mengajarkan kami yaitu Ustadz Andi Swandi, HI LLM. Baik, jadi dari makalah ini yang saya akan jelaskan yaitu dari mulai kata pengantar, daftar isi, pendahuluan ya, pembahasan dan penutup. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan rahmat karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan untuk memenuhi tugas mata kuliah legal drafting. Nah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai nafas kehidupan. Tersusunnya makalah ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak ya, yang telah memberikan moral dan materialnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu saya sendiri penulis ya akan menyampaikan terima kasih banyak kepada dosen ya, yaitu Ustadz Andi Swandi, HI LLM, yang telah membimbing kami dalam mempelajari mata kuliah legal drafting ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung, yang telah mensupport, yang telah membimbing atau yang telah bekerja, yang telah memberikan waktunya gitu kan, untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan nasihat-nasihat sehingga makalah ini bisa terselesaikan. Jadi makalah ini saya susun pada Jakarta 27 Maret 2021 Masehi. Saya terdiri dari kelompok 2. Nah, jadi daftar isi langsung saja ya. Ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, kerumusan masalah, ada tujuan, bab 2 nya pembahasan, yaitu jenis peraturan perundang-undangan, bab 3 nya ada penutup, kesimpulan, saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang ya. Jadi di dalam konstitusi Republik Indonesia dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib, hukum, dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi negara hukum ini adalah negara yang berlandaskan atas hukum Indonesia ya, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, yaitu res stat ya, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau yang kita atau di dalam bahasa Inggrisnya mastat ya, seperti itu yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di dalam negara hukum ini ya, tugas pemerintah adalah apa? Tugas pemerintah sangat luas ya, yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. Hal ini juga tertulis dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan.
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah isi dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, untuk selanjutnya yang B ada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini di dalam makalah saya yaitu jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui seperti apakah jenis-jenis peraturan perundang-undangan itu. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu langsung ke bab 2, pembahasan A, jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Ya, jadi jenis peraturan perundang-undangan ini dijelaskan di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Ya, yaitu dijelaskan yaitu hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang masih berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia I-MPR-2003 ya, tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah pada tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Nah, jadi itu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah, ya, itu ya pengganti undang-undang. Ya, undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya dengan persetujuan bersama presiden. Ya, jadi peraturan pemerintah ini yaitu pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingannya. Jadi kepentingan pemerintah adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang ya sebagaimana mestinya. Itu yang kedua ya, jenis peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan atau pengganti undang-undang ya. Yang ketiga peraturan presiden. Ya, peraturan presiden ini yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden langsung untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keempat peraturan daerah, yaitu yang meliputi di dalam peraturan daerah itu ada peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten atau kota, peraturan desa. Nah, jadi di dalam peraturan daerah ini ada 3 kelompok ya. Yang pertama peraturan daerah provinsi. Nah, jadi peraturan daerah provinsi ini yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah provinsi adalah Konun ya yang berlaku di Provinsi Aceh, dan peraturan daerah khusus Perdasus ya daerah khusus, serta peraturan daerah provinsi Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peraturan daerah itu ada peraturan kabupaten atau kota. Nah, yaitu peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Termasuk dalam peraturan daerah ya kabupaten atau kota konun yang berlaku di kabupaten atau kota dan di Provinsi Aceh. Yang ketiga, peraturan desa. Ya, jadi peraturan desa ini adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa, dan peraturan desa ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa ya yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, seperti itu ya. Nah, jadi jenis peraturan perundang-undangan ini
Selain tersebut, di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 8, Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia. Jadi menteri, badan, lembaga, dan komisi singkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atau perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi itu gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota atau bupati atau wali kota, ya, kepala desa, atau yang singkat, ya, peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikuti sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Mungkin itulah dari pembahasan, ya, bab 2 dari pembahasan tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, untuk bab ketiga yaitu penutup. Penutup ada kesimpulan, ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia di atas, ya. Jadi peraturan perundang-undangan ini paling rendah kedudukannya adalah peraturan desa, ya, peraturan negeri. Dalam hal ini untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki pemerintahan paling kecil yaitu pemerintahan nagari. Jadi disebut peraturan nagari, Perna. Ya, jadi peraturan nagari di sini memiliki kedudukan paling rendah. Akan tetapi kedudukan yang digolongkan sebagai peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, karena sama-sama bagian dari pemerintahan daerah. Itulah kesimpulan dari jenis peraturan perundang-undangan. Ya. Adapun, ya, jenis peraturan perundang-undangan yang meliputi tadi, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga peraturan provinsi presiden, yang keempat peraturan daerah yang meliputi di dalamnya ada peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten atau kota, dan yang terakhir peraturan desa. Seperti itu dari kesimpulan. Ya, untuk saran yang mungkin saya menyadari betul akan segala kekurangan yang ada dalam tulisan ini atau dalam presentasi ini yang begitu banyak kesalahan yang saya menyadari betul, ya. Saya berharap selanjutnya, ya, semoga apa yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat bagi kami secara khususnya dan bagi orang lain secara umumnya. Nah, kami berikan boleh saran dan perbaikan untuk memperbaiki makalah ini atau presentasi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini, atau terima kasih kepada semuanya, ya, para dosen, mahasiswa, teman-teman yang lain, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ, Prodi Ahwal Sosial khususnya, ya. Terima kasih banyak. Saya tutup langsung saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.